Yo, halo teman-teman semua. Welcome back di channel ini yang akan membahas semua jenis film yang ngeri-ngeri sedap, geli-geli nikmat, yang akan menemani waktu senggang Anda semua untuk beberapa menit ke depan. Bagaimanapun kabar dan keadaan kalian semua, yang pastinya saya akan selalu berdoa untuk kebaikan bagi kita semua, terlebih lagi bagi perkembangan channel ini agar dapat menghibur Anda semua. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita kupas film yang satu ini sampai tuntas. Intro. Kisah berawal di mana kita diperlihatkan seorang ilmuwan muda dan cantik bernama Zoe yang sedang mengajak seorang gadis rekrutan baru yang bernama Eva ke sebuah fasilitas penelitian di mana mereka tengah melakukan penelitian tentang sampel serum yang bisa dibilang bahwa ini adalah penelitian yang mencoba untuk menentang hukum alam. Wow, amazing sekali ya. Dan Zoe mengaku bahwa tim mereka didukung dan didanai oleh sebuah perusahaan besar yang bergerak di bidang biokimia. Setibanya di ruang penelitian, Eva langsung diperkenalkan dengan Nico dan Clay yang adalah anggota dalam penelitian yang tengah mereka jalankan, sedangkan Eva sendiri akan berperan sebagai dokumentator atau kamera woman dalam penelitian tersebut. Di hari pertama kerjanya, Eva diminta untuk merekam Zoe dan pacarnya Frank yang berperan sebagai kepala penelitian untuk mendokumentasikan presentasi tentang serum racikan mereka beserta berbagai macam alat-alat pendukung yang akan digunakan dalam simulasi uji coba yang akan mereka lakukan di hari berikutnya. Dalam video dokumentasi tersebut, Frank menjelaskan bahwa serum itu dikembangkan oleh Zoe dari sel tumor B dan serum itu dapat mempercepat pertumbuhan urat saraf yang kemudian mereka menamainya dengan Lazarus Serum. Sedangkan semua peralatan mekanis yang mereka gunakan dikembangkan oleh Nico dan menamakannya Millennium Falcon. Secara teori, mereka akan menyuntikkan serum ke dalam tubuh subjek yang tak bernyawa dan kemudian mengalirkan listrik ke tubuh subjek untuk memicu reaksi yang akan membuat subjek tersebut bangkit dari kematiannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan kesempatan kedua bagi siapapun untuk dapat hidup tanpa efek samping dan kerugian kognitif. Di malam harinya, Joe yang tengah tertidur tiba-tiba saja mendapatkan suatu mimpi buruk di mana ia yang sedang berada di sebuah lorong melihat suatu ruangan yang terbakar dan saat mendekati ruangan tersebut, tiba-tiba setelahnya Frank pun datang untuk menenangkan Joey yang sedang termenung akibat dari mimpi buruk tersebut. Ternyata Zoe memiliki trauma masa kecil yang diakibatkan dari kebakaran yang menewaskan seluruh keluarganya, hingga akhirnya kenangan tersebut terbawa-bawa ke dalam mimpinya. Pada keesokan harinya, para tim Lazarus mulai melakukan simulasi pada komputer untuk memastikan bahwa serum yang telah mereka ciptakan akan bekerja sebagaimana mestinya. Namun, siapa sangka simulasi tersebut malah gagal dan membuat mereka bertanya-tanya di mana letak kesalahannya, sampai pada akhirnya Clay mencoba memberikan saran untuk menambahkan kalium pada serum guna menekan debar jantung subjek hingga menjadi 30 milidetik yang membuat semua anggota tim melongo dikarenakan tidak pernah terpikir akan hal itu. Setelah mendapatkan masukan dari Clay, akhirnya mereka yang merasa tercerahkan pun langsung bertindak untuk melakukan uji coba perdananya terhadap mayat seekor anjing. Sebelum memulai eksperimennya, Joe terlebih dahulu melepaskan kalung dan cincinnya untuk menghindari dirinya terkena santet instan dari sengatan listrik bertegangan tinggi, so keselamatan harus diutamakan. Setelahnya, para kru mulai menyuntikkan serum ke dalam otak si anjing dan Zoe pun langsung sigap menyalakan tuas listrik untuk merangsang serum tersebut agar dapat bekerja lebih cepat dalam uji coba pembangkitan si anjing. Namun sangat disayangkan saudara-saudara, setelah beberapa kali percobaan, ternyata si anjing tidak menunjukkan respon seperti yang mereka harapkan. Dalam kekecewaan itu pun, seketika Eva menangkap sedikit pergerakan pada kameranya lalu melaporkan hal itu kepada anggota tim dan tiba-tiba si anjing pun terbangun sambil marah-marah karena terganggu dari kematiannya dan kemudian berhasil ditenangkan oleh para anggota tim. Melihat akan hal itu, Frank yang malu-malu untuk bahagia pun langsung meminta kepada para kru untuk merahasiakan hasil penelitian mereka itu untuk sementara waktu sampai penelitian tahap lanjut selesai dilakukan terhadap si anjing. Lalu sebelum memulai pesta internal berkat keberhasilan itu, Frank memujuk Joey untuk membawa pulang dogi tersebut ke rumah mereka untuk melihat perkembangannya dan pesta pun dimulai.
Saat di rumah, si Doggy yang tengah sendiri terus saja menatapi Frank yang sedang sibuk dengan laptopnya. Beberapa saat kemudian, si anjing pun berpindah ke kamar Zoe dan mulai menaiki ranjangnya dan terus saja menatap Zoe yang membuat saya berpikiran buruk terhadap si anjing ini, dan untungnya tidak terjadi kekerasan pada malam itu. Pada esok harinya, Zoe mencoba untuk memberikan sarapan untuk si anjing, namun si anjing menolak dengan halus, entah mungkin karena harga diri yang tinggi atau apalah itu. Lalu Zoe pun mendiskusikan perihal itu kepada Frank, dan Frank mencoba untuk memberikan pengertian kepada Zoe bahwa mungkin saja si anjing itu masih belum bisa menerima kenyataan kalau ia dipaksa hidup kembali ke dunia yang penuh penderitaan ini. Kita pun berpindah ke laboratorium. Para anggota tim penelitian akhirnya berkumpul kembali dan membahas segala teori kemungkinan dalam riset mereka sebelum memulai penelitian lebih lanjut terhadap si Doggy. Berlama-lama kemudian, mereka pun mulai melakukan scanning terhadap si Doggy untuk mengetahui apa yang sedang ia pikirkan. Setelah melihat hasil scan, alangkah terkejutnya mereka melihat bahwa serum yang telah mereka suntikkan kepada si Doggy ternyata masih mengalir di dalam darahnya, padahal serum tersebut seharusnya menghilang hanya dalam beberapa jam saja, dan hal itu dapat menimbulkan hipotiroidisme, atau dengan kata lain, si Doggy tersebut bisa saja berubah menjadi teroris yang dapat membahayakan mereka semua di tempat itu. Setelahnya, mereka pun mengambil rehat sejenak setelah memenjarakan si anjing tersebut. Di sisi lain, Clay yang sedang menikmati musik jazz mulai mengganggu si Doggy dikarenakan saking bahagianya atas pencapaian mereka. Saat mencoba untuk bermain game di komputernya, tiba-tiba si anjing pun menghilang dari penjaranya dan membuat ruangan dapur menjadi berantakan. Clay yang panik pun langsung bergegas untuk mencari si anjing di semua sudut ruangan tersebut dan kemudian si Doggy itu pun mencoba untuk memberikan peringatan kepada Clay untuk jangan macam-macam kepada dirinya. Tak berapa lama kemudian, Clay pun memberitahukan kepada para kru apa yang telah dirinya alami, dan jelas saja tak satu pun dari anggota itu percaya atas berita tersebut, sampai pada akhirnya Eva menyadari sesuatu dan memberitahukannya kepada para kru yang membuat Zoe mulai berpikir lagi tentang hal itu. Di hari berikutnya, ketika Frank dan Zoe memasuki gedung penelitian, Frank tiba-tiba dipanggil oleh security untuk menemui pemimpin perusahaan tempat mereka bernaung yang bernama Delay. Beberapa saat kemudian, Delay yang telah mengetahui hasil eksperimen Frank dan timnya akhirnya marah besar terhadap Frank dikarenakan telah mencoba melakukan eksperimen untuk melawan Tuhan. Ditambah lagi, riset tersebut tidak sesuai dengan kontrak yang telah ditandatangani Frank. Terlebih lagi, 83% para eksekutif di fasilitas itu adalah orang yang sangat religius. Setelah perdebatan yang lumayan alot di antara mereka, akhirnya Delay pun memutuskan untuk membatalkan kontrak dan memaksa penelitian tersebut untuk dihentikan, serta akan menyita semua properti yang telah mereka gunakan selama ini. Pada siang itu, perwakilan perusahaan yang telah mendanai proyek mereka selama ini pun tiba dan segera memasuki lab untuk melakukan penyitaan. Zoe dan krunya yang tidak tahu menahu tentang hal itu pun kebingungan dan berusaha untuk mempertahankan apa yang menjadi hak mereka. Namun apalah daya, setelah perwakilan tersebut menjelaskan perihal pelanggaran kontrak yang telah mereka lakukan, akhirnya Joy dan kru hanya bisa pasrah merelakan hasil kerja keras mereka selama ini untuk disegel. Berikutnya, mereka pun langsung mengadakan rapat internal di rumah Frank untuk membahas langkah selanjutnya yang akan mereka tempuh. Tak berapa lama kemudian, akhirnya Frank berhasil meyakinkan teman-temannya agar mereka sesegera mungkin menduplikasi hasil kerja keras mereka selama ini. Namun, sangat disayangkan, semua kunci akses mereka juga telah ikut serta disita dan tidak memungkinkan mereka untuk dapat kembali ke dalam gedung laboratorium. Untungnya kartu akses milik Eva lupa untuk disita oleh perusahaan, dan malam itu mereka pun segera melancarkan aksinya. Setelah para kru berhasil berkumpul masuk ke dalam lab, mereka pun segera memulai percobaan terakhirnya pada mayat seekor anjing. Dengan persiapan yang telah matang, kemudian Zoe langsung menyalakan tuas listriknya dan seketika Zoe pun terbujur kaku akibat tersengat arus listrik bertegangan tinggi. Frank yang panik pun langsung menghampiri dan memeriksa keadaan Zoe yang sudah tidak memiliki detak jantung dan segera memberikan pertolongan dengan alat pacu jantung yang mereka miliki.
Ternyata penyebab dari insiden itu adalah Joey yang terlalu terburu-buru hingga ia lupa melepaskan cincinnya, yang mengakibatkan arus listrik pun berhasil mencium dirinya. Karena pertolongan pertama yang dilakukan oleh Frank tidak juga membuahkan hasil, akhirnya Frank yang panik memutuskan untuk mencoba menghidupkan Joey dengan serum yang mereka miliki dikarenakan tak rela kehilangan Joey yang sangat dicintainya. Akan tetapi para teman-temannya tidak setuju dengan hal itu yang membuat terjadinya perdebatan di antara mereka. Namun karena tekad yang kuat dari Frank, akhirnya mereka pun mengalah dan bersedia ikut membantu dirinya. Setelah percobaan tahap kedua terhadap jasad Joey yang belum membuahkan hasil, tiba-tiba mereka mendapat gangguan dari security yang hendak memeriksa sekeliling diakibatkan listrik yang padam sebelumnya. Sontak mereka pun berusaha bersembunyi sampai pada akhirnya situasi kembali aman. Lalu Frank beranjak untuk memantau sekeliling dan tiba-tiba segera Frank mencoba untuk mendekati Joey dengan perlahan untuk memantau keadaannya yang sedang terduduk dengan tatapan kosong. Setelah kondisi Joey berangsur membaik, mereka pun segera melakukan scanning terhadap Joey untuk memantau kondisinya lebih lanjut. Seketika, Clay mendapatkan gambaran yang tidak baik dari layar monitor dan memberitahukannya kepada Frank. Ternyata mereka mendapati bahwa sistem pemulihan Joey yang terlalu cepat dan terdapat banyak aktivitas yang berjalan sekaligus di dalam otaknya yang membuat Clay tidak nyaman akan hal itu dan mencoba untuk memperingatkan Frank akan dampaknya ke depan. Namun, Frank tidak terlalu peduli akan hal itu selama Joey dapat terselamatkan dan kemudian membawanya ke sofa untuk beristirahat. Sembari mereka melakukan pembicaraan ringan seputar keadaan Joey, Frank teringat akan sesuatu dan segera mengembalikan cincin tunangan dan kalung yang menjadi hak Joey. Namun saat memasangkan kalung tersebut ke leher Joey, tiba-tiba pena yang berada di meja mulai bergerak dengan sendirinya saat Joey menatapnya, dan seketika ia pun tersentak seakan dapat membaca pikiran Frank yang sedang mengatakan sesuatu, lalu melisankannya kepada Frank yang membuat Frank terkejut dan tersentak dengan wajah pucat. Segera Joey menanyakan apa gerangan yang telah terjadi dengan wajah polosnya, dan Frank berusaha menutupi hal itu seolah-olah tidak terjadi apa-apa terhadap Joey. Apakah Frank hanya berhalusinasi? Tak berapa lama, Frank segera keluar untuk menemui teman-temannya, sedangkan di sisi lain, Joey mulai tidak nyaman dengan situasinya dikarenakan telah dapat mendengarkan isi pikiran teman-temannya yang berada di ruangan lain. Setelah beberapa saat, Joey berusaha menenangkan dirinya setelah melihat jari-jarinya yang mulai membusuk dan mencoba untuk membersihkannya dengan air. Sambil merenung akan apa yang telah terjadi, tiba-tiba saja cermin yang tepat berada di hadapannya seketika pecah yang membuat Joey kaget dan ia pun melihat sisi lain dirinya yang sedang tersenyum di cermin itu. Saat sedang serius memperhatikan cermin, si Dougie pun datang menghampiri Zoe sambil menggeram dan karena sudah tak tahan lagi akan hal-hal aneh yang dialaminya, akhirnya Joey memutuskan untuk mendatangi Frank, lalu memuntahkan serum dan kemudian memberitahukan keanehan yang dialaminya. Zoe menceritakan bahwa ketika ia tewas, ia berada di sebuah gedung yang sedang terbakar dan melihat orang-orang yang terjebak oleh api di gedung tersebut, dan itu terjadi selama berhari-hari. Frank pun membantah bahwa itu cuma mimpi trauma masa kecil yang pernah dialami oleh Joey, dan adapun ia tewas kurang dari 1 jam sampai Joey pun berhasil dibangkitkan. Lalu dengan kata-kata bijaknya, akhirnya Frank berhasil menenangkan Joey yang sedang dalam mode panik dan menyuntikkan obat agar Joey dapat beristirahat. Berlama-lama kemudian, Eva yang prihatin akan kondisi Joey pun menghampiri untuk memantau keadaannya. Sesaat setelah Eva memakaikan selimut kepada Joey, ia segera merasakan sesuatu yang aneh dan langsung berbalik, dan benar saja, Eva pun seketika berpindah ke sebuah lorong yang mirip dengan apa yang dimimpikan oleh Zoe. Ketika ia mendekati sebuah pintu di ujung lorong tersebut, tiba-tiba dan seorang anak perempuan pun muncul dari belakang Eva, lalu memperingatkan bahwa ia tak seharusnya berada di tempat ini, dan tiba-tiba saja ruangan itu pun menjadi gelap. Lalu Eva berpindah lagi ke sebuah ruangan yang sangat terang dan menyilaukan, dan seketika seseorang memegang tangannya yang membuat Eva ketakutan, dan akhirnya tersadar bersamaan dengan datangnya para kru untuk melihat apa yang sedang menimpa Eva.
Saat diinterogasi, Eva yang dalam ketakutan pun menceritakan apa yang telah dialaminya perihal penglihatan akan sebuah gedung yang sedang terbakar. Namun, Frank langsung membantah dan mencurigai bahwa Eva hanya mengada-ngada atau mungkin ia pernah mendengar kisah trauma tersebut dari mulut Joey. Kemudian, Nico melihat bekas luka bakar yang ada di lengan Eva, lalu mematahkan semua argumen Frank sebelumnya. Bagaimana mungkin imajinasi atau mimpi dapat melukai secara fisik? Aneh bukan? Kemudian, Clay membawa Eva untuk segera diobati dan mulai menjelaskan segala kemungkinan yang sedang dialami Zoe. Sedangkan Nico mulai memeriksa laptopnya dan menemukan bahwa selama dalam beberapa bulan ini ternyata kegiatan mereka di tempat itu telah dipantau oleh sistem dan fix sudah. Ternyata di antara mereka tidak ada seorang pun yang berkhianat sehingga Delay sampai mengetahui hasil eksperimen mereka. Mengetahui akan hal itu, Frank langsung saja meminta teman-temannya untuk segera meninggalkan tempat tersebut dan Nico ditugaskan untuk menghapus rekam jejak digital mereka dari sistem yang ada. Selagi Nico melaksanakan tugasnya, tiba-tiba ia merasakan kejanggalan dan seketika menoleh ke ruangan tempat Joey beristirahat dan benar saja saudara-saudara. Ternyata Joey telah menghilang dan kemudian muncul begitu saja tepat di belakang Nico lalu mencoba untuk meminta bantuan darinya. Nico yang merasakan keanehan Joey pun sambil ketakutan berusaha untuk menjelaskan bahwa mereka akan sesegera mungkin mencari solusi untuk mengobati Joey dan... Beberapa waktu kemudian seusai berkemas, Frank, Clay, dan Eva mendatangi Joey untuk mengajaknya bergegas keluar dari tempat itu. Namun, Clay yang kritis segera menanyakan keberadaan Nico kepada Joey yang membuat terjadinya sedikit perdebatan di antara mereka yang memaksa Joey harus menggunakan kekuatannya untuk mematikan seluruh listrik di tempat itu sebelum Clay menghubungi pihak yang berwenang. Dengan gagalnya aksi Clay, lalu ia memutuskan untuk pergi saja meninggalkan gedung tersebut, namun sangat disayangkan saudara-saudara. Semua pintu di tempat itu telah terkunci yang membuat Clay mau tak mau harus kembali sambil menggerutu. Kemudian Eva yang telah yakin bahwa kejadian-kejadian aneh yang mereka alami disebabkan oleh Zoe pun langsung dengan histeris menanyakan apa yang telah diperbuat oleh Zoe kepada Nico, dan Clay pun ikut-ikutan marah kepada Zoe yang membuat Zoe pun mengirimkan santet hingga mengakibatkan Clay menelan rokok elektriknya sendiri yang membuat Clay harus meregang nyawa. Lalu Zoe pun menghilang dari tempat itu yang membuat Frank dan Eva panik ketakutan. Tak berapa lama kemudian, Zoe pun muncul kembali dengan latar lampu ala diskotik sambil mengangkat semua barang yang ada di ruangan itu dengan kekuatannya, lalu melemparkannya ke arah Frank dan Eva yang membuat keduanya terluka secara fisik dan mental. Berlama-lama kemudian, setelah mereka tersadar dari pingsannya, Frank memberikan obat bius kepada Eva untuk digunakan terhadap Joey dan meminta Eva untuk berjanji agar tidak boleh membiarkan Joey keluar dari tempat itu dan menyakiti orang lain, sedangkan Frank sendiri akan mencoba untuk bernegosiasi dengan Joey. Awalnya Eva tak bisa menerima keputusan itu disebabkan ia takut ditinggal sendirian, namun apalah daya, nasi telah menjadi tinja saudara-saudara. Frank telah membulatkan tekadnya karena merasa bertanggung jawab atas apa yang telah menimpa mereka, dan kemudian ia bergegas untuk mencari Joey. Tak butuh waktu lama, akhirnya Frank menemukan Joey yang sedang menunggunya di sebuah lorong. Dengan hati yang gentar dan jantung berdegup kencang, Frank pun dengan perlahan memberanikan diri mendekati Joey sambil mencoba untuk membangun komunikasi secara baik-baik. Namun tidak terjadi hal yang baik-baik saja saudara-saudara. Zoe yang telah mengetahui rencana Frank pun langsung saja mencengkeram batok kepalanya dan menyiksa Frank hingga ia pun tewas mengikuti arahan dari sutradaranya. Di sisi lain, Eva yang telah melihat kejadian sebelumnya kemudian kembali untuk menyiapkan beberapa obat bius lagi sebagai senjata terakhirnya, sedangkan Joey kembali ke laboratorium untuk mengkonsumsi serum terakhir yang seketika merubahnya menjadi iblis seutuhnya. Apakah bius Eva dapat melumpuhkan si iblis Joey? Mari kita lanjut.
Eva yang telah bersiap dengan senjatanya tiba-tiba mendengarkan miss call dari Zoe yang memanggilnya dari kejauhan. Dengan perlahan dan ketakutan, Eva pun memberanikan dirinya menelusuri setiap ruangan untuk mencari Zoe, sampai pada akhirnya ia pun muncul tepat di belakang Eva dan melemparkannya ke dalam ruang mimpi Zoe dan mengunci Eva di tempat itu. Sesaat kemudian ketika Eva berbalik, ia menemukan Zoe kecil yang sedang memandangi sebuah ruangan yang terbakar, lalu memutuskan untuk mendekati anak tersebut yang tengah memegang sekotak korek api. Eva pun langsung menyadari bahwa Zoe lah yang memicu kebakaran saat itu yang kemudian menimbulkan trauma bagi dirinya sendiri. Di waktu yang bersamaan, muncullah si iblis Zoe yang dalam mode apinya perlahan mendekati mereka dengan gaya slow motionnya. Melihat akan hal itu, Eva yang ketakutan pun segera mengemis kepada si kecil Zoe untuk membuka pintu yang ada di hadapan mereka karena hanya Zoe lah yang dapat membuka pintu tersebut. Dengan adegan yang dipenuhi oleh slow motion untuk menambah durasi film, akhirnya Zoe kecil pun memenuhi permintaan Eva untuk membuka pintu tersebut dan terlihatlah cahaya terang yang berasal dari balik ruangan itu dan tiba-tiba Eva tersadar dan kembali ke dunia nyata sambil menggenggam suntik bius yang telah tertancap di dada Zoe yang membuatnya mulai melemah dan Eva pun tidak mau menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia segera melancarkan serangan bius kedua tepat mengenai leher Zoe yang membuat Zoe pun tak sadarkan diri. Sesaat kemudian, tim penyelamat pun tiba di tempat itu dan Eva mencoba untuk menjelaskan kronologi kejadian yang telah terjadi hingga akhirnya ia pun tersadar bahwa tim penyelamat yang ada di hadapannya tersebut adalah Zoe dan ia pun harus pasrah menerima kenyataan yang ada dan harus meregang nyawa. Di akhir film, kita diperlihatkan bahwa Zoe sedang berusaha untuk membangkitkan para teman-temannya dan tamat. Yah, itulah dia film yang sangat melazaruskan sekali. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah jangan pernah berpikir untuk mencobai Tuhan, karena sekalinya Anda dicobai oleh Tuhan, Anda akan nangis sampai terkencing-kencing. Sekian dari saya, silahkan subscribe, like, dan komen jika teman-teman suka. Di sini The Films pamit atrek diri. See you on the next video. Bye.